sangat penting agar kita Allah mendapat kemudahan dalam urusan apa. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada yang memudahkan kecuali Engkau yang buat kita. Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Yakinilah saudaraku sekalian, segala-galanya ada dalam genggaman Allah. Jika Allah memudahkan, pasti mudah. Tapi jika Allah tidak menolong, pasti akan susah. Maka doa selalu dengan sungguh-sungguh dan yakin kepada Allah. Baik. Sebelum dilaksanakan sholat tarawih, kami sampaikan juga jadwal imsak ya untuk hari ke-20. Benar ya, besok. Ini malam ke-20. Untuk imsak pukul 4 lebih 29 menit, subuh 4 lebih 39 menit, dan maghrib pukul 17 lebih 57 menit. Jamaah yang dirahmati Allah, saatnya kita simak tausiah dari Ustadz Ahmad Zarkasi LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul malam ini bersilaturahmi, bermuajahah sekaligus menunaikan kewajiban kita salat Isya berjamaah di malam Ramadan yang ke malam 20 ya. Semuanya akur ya, 20 ya. Enggak ada yang beda ya. Takutnya ada yang udah 28 nih, besok udah takbiran dia gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan pesan pengurus, jadi saya diminta untuk menyampaikan sedikit tentang fikih i'tikaf. Karena insya Allah besok mulai i'tikaf kan ya. Dan kita bersyukur karena hampir semua kita ini akur semuanya. Jadi nentuin malam ganjilnya enak gitu. Karena sempat 1 tahun kita ganjilnya bingung nih gitu. Ini malam ganjil yang mana yang ditentuin kan ya. Kita bingung Lailatul Qadarnya. Jangan-jangan malaikatnya juga ada 2 tuh malaikatnya tuh. Malaikat NU sama Muhammadiyah kan ya. Jadi kalau mau i'tikaf callingan dulu nih yang jaga malaikat siapa nih kan gitu. Alhamdulillah sekarang akur. Mudah-mudahan lebarannya akur lagi. Nanti ke depannya akur lagi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ringkasnya i'tikaf itu sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Dia punya rukun dan syarat. Nah, kalau i'tikaf itu rukunnya kita ringkas jadi 4 huruf. Ada kaf, lam, mim, nun. Jadi kaf, lam, mim, nun ini kalau tidak terpenuhi maka i'tikafnya tidak sah. Sama seperti sholat, di dalamnya ada surat Al-Fatihah begitu. Jadi kalau orang sholat tidak baca surat Al-Fatihah, sholatnya enggak sah. I'tikaf juga sama nih. Ini kaf, lam, mim, nun harus ada. Kalau 4 ini tidak ada maka i'tikafnya tidak sah. Yang pertama kaf, i'tikafnya harus ada, dan syaratnya pertama dia muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga suci dari hadas besar. Ini syarat mim, syarat kaf. Syarat mu'takifnya ada 3. Pertama dia muslim, yang kedua mukallaf. Mukallaf itu bahasa ringkas fikih untuk berakal dan balik gitu. Jadi balik dan berakal itu diringkas namanya mukallaf. Jadi balik dan berakal. Karena Islam dibedain. Karena Islam itu bawaan lahir.
Jadi orang yang lahir dari keluarga muslim, emak bapaknya Islam, muslim itu. Walaupun belum balik begitu. Maka itu tidak ada syarat kalau orang balik tuh syahadat lagi tuh kagak ada. Karena memang Islamnya udah dapat dari lahir. Jadi kalau kita sempat nemu pengajian yang kalau mau masuk suruh syahadat ulang, nah itu tuh. Berarti dia dari awal nganggap kita emang bukan Islam itu. Karena yang mesti syahadat itu orang non muslim, kafir asli bahasa fikihnya. Orang kafir asli emang dari mak bapaknya kafir mau masuk Islam syahadat. Orang yang lahir dari keluarga muslim Islam. Begitu. Jadi muslim mukallaf balik berakal. Nah kalau anak kecil mau ikut iktikaf boleh apa enggak? Ini dikata sebahagian ulama hukumnya sah. Karena sholat pun kalaupun belum balik yang penting sudah mumayyiz. Itu sah gitu. Yang jadi masalah tuh kalau anak kecil nih bernazar. Nazarnya nazar iktikaf. Nggak sah. Karena nazar butuh mukallaf. Jadi ada emaknya bapaknya nazar. Dia bilang nanti kalau begini mama nazar mau iktikaf di Masjid Darut Tauhid 5 malam misalnya begitu. Anaknya ngikut. Adik juga kalau begini-gini mau iktikaf mau gitu. Ini nazarnya tidak sah. Tapi kalau dia iktikaf mutlak tanpa nazar masuk sah iktikafnya. Kalau sah iktikafnya pahalanya buat siapa Ustaz? Karena anak kecil kan belum balik, argonya belum jalan tuh. Argo dosa, argo pahalanya belum tuh, masih masih 0000 kan ya. Ini kalau dia banyak sholatnya, ada ibadahnya kemana nih? Kata sebahagian ulama itu buat orang tuanya. Karena emang ini anak berangkat dari iman. Jadi pengucapan dia terhadap zikir ibadahnya itu berangkatnya dari iman. Dan imannya seorang anak tuh datang dari emak bapaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai'. Begitu. Ada sebagian ulama mengatakan pahalanya ini buat orang yang ngajarin dia. Karena bisa jadi yang ngajarin bukan orang tuanya, yang ngajarin tuh kakeknya, yang ngajarin tuh abangnya, gurunya begitu. Ada pandangan ketiga, anak-anak yang ibadah itu ini pahalanya jadi deposito buat dirinya. Jadi pas udah balik, toto poinnya tuh plus sekian gitu. Di seumuran dia tuh yang lain pada 0000, dia udah punya 5.000 poin gitu kalau bahasa orang gamenya kan begitu. Jadi baru mulai udah dapat poin dia gitu. Jadi deposito sejak umur 6 tahun, 7 tahun yang belum balik gitu. Jadi pada intinya muslim yang iktikafnya sah adalah mukallaf dan suci dari hadas besar, hadas kecil, suci dari hadas besar. Artinya orang junub, orang haid, jangankan iktikaf, dia masuk masjid aja kan nggak boleh. Maka karena dia dilarang masuk masjid, iktikaf yang merupakan syaratnya masjid tidak sah gitu. Jadi kalau ada non muslim boleh apa enggak? Karena syaratnya kan mu'takif itu muslim, mukallaf, suci dari hadas besar. Orang non muslim boleh gak kalau ikut iktikaf? Iseng dia kan, biasanya ada teman ngobrolnya. Ditanyain Haji Pulan kemana? Iktikaf di masjid. Wah, dia ikutan iktikaf gitu. Boleh apa enggak? Boleh mau boleh, badan-badan dia kan terserah dia mau dibawa kemana kan ya. Cuman enggak jadi ibadah itu. Tapi orang masuk masjid boleh. Orang muslim boleh masuk masjid. Seluruh masjid yang ada di muka bumi boleh dimasukin non muslim kecuali Masjidil Haram. Hatta Masjid Nabawi satu waktu Nabi Muhammad SAW itu kan nerima tamunya di Masjid Nabawi. Ada beberapa tamu dari kalangan Bani Thaqif. Waktu itu tujuannya mau tawar-menawar soal tawanan. Jadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan rumahnya kecil. Coba kalau kita baca Barzanji itu di ujungnya. Sayang orang kita kalau baca Rawi, baca Barzanji itu kagak diartiin gitu. Taunya mahalul kiam, pulang bawa besek kan begitu. Kan iya. Itu kalau diartiin bagus itu, rumahnya Nabi itu kecil 3 kali 4 meter doang. Kagak ada lampu bling-bling, kagak ada garasi, kagak ada pagernya.
3 kali 4 meter. Jadi nerima tamu tuh di Nabawi di masjid. Gitu. Jadi kalau kita punya anak baru merintis rumahnya kecil, biarin itu tanda kenabian namanya. Biarin paham dulu juga Nabi rumahnya kecil kan gitu. Jadi Nabi Muhammad terima tamu di Nabawi dan tamunya non muslim. Maka itu satu-satunya masjid yang dilarang untuk dimasuki non muslim Masjidil Haram. Karena ada ayatnya tuh. Gimana innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Kan ya. Setelah tahun ke-10 Hijrah udah kagak ada lagi orang non muslim, orang musyrik masuk Masjidil Haram. Tapi masjid yang lain boleh. Begitu. Yang penting non muslim boleh masuk tuh yang penting jangan kampanye. Ah itu tuh. Ini banyak nih penyakit orang kita nih. Non muslimnya lumayan punya posisi jabatan masuk. Akhirnya kampanye dia enggak boleh. Jadi mu'takif yang pertama kaf, yang kedua kaf ini mu'takif, yang kedua lam. Lam ini artinya lubsun. Lubsun itu artinya diem. Yang jadi pertanyaan berapa lama orang diam untuk sah dikatakan i'tikaf, ini pandangan ulamanya banyak. Tapi kalau kata mazhab Syafi'i untuk i'tikaf yang sunnah 10 akhir Ramadan tuh kalau kagak dinazarin tuh i'tikaf sunnah. Kalau i'tikafnya sunnah tidak ada batas minimal atau maksimal i'tikaf. Jadi seberapa sebentar pun bahkan dalam kitab Syekh Nawawi Banten tuh qadru tuma'ninah, diam seukuran tuma'ninah di masjid sah itu i'tikaf. Tuma'ninah tuh kan paling berapa detik? 4 detik. Subhanallah, 4 detik. Jadi orang masuk niat kemudian diam 4 detik sah i'tikaf. Kalau i'tikafnya sunnah, i'tikaf yang mutlak yang enggak direncanain gitu, tahu-tahu ada yang ngajakin, i'tikaf yuk di mana? Di Masjid Darut Tauhid. Males lah. Tapi sahur gratis. Ayo udah berangkat. Ah gitu. Tahu sahur gratis berangkat dia. Enggak direncanain tuh. Masuk dia masjid 2 jam udah i'tikaf. Ah, pulanglah. Pulang. Sah itu i'tikafnya. Jadi i'tikaf cuman segitu aja emang. Malaikat juga nyatatnya sambil merem itu. Nongkrong begitu doang kan gitu. Kan ya. Jadi tidak ada batas maksimal. Artinya tidak ada batas harus sekian. Seberapa bentar pun dia diam sah. Tapi kalau dinazarin, udah nazar gitu. Nih nanti kalau ayah sembuh dari penyakit gini, saya nazar mau i'tikaf. Apalagi disebutin nama masjidnya tuh. Saya mau i'tikaf di Masjid Darut Tauhid 2 malam. Nah, disebutin tuh 2 malam. Kalau yang dalam nazar dia menyebutnya malam, maka dia harus masuk sebelum terbenam matahari. Maghrib. Sebelum maghrib dia harus masuk. Boleh keluar subuh terbit fajar. Kalau nyebut nazarnya malam begitu. Tapi kalau nyebutnya nazarnya hari, nanti kalau gini saya nazar i'tikaf di masjid ini 5 hari. Maka kalau nyebutnya hari dia wajib ada di masjid sebelum terbit fajar. Karena mulai hari itu subuh. Sebelum subuh dia harus udah ada. Nanti kemudian maghrib baru keluar. Setelah terbenam matahari baru boleh keluar. Itu 1 hari. Besok datang hari lagi begitu lagi. Kalau sudah disebut nazar. Karena kalau nazar kan udah jadi wajib. Dan penyebutannya hari atau malam begitu. Jadi kalau malam tuh maghrib subuh. Kalau hari itu subuh maghrib gitu. Itu kalau ada orang nazar Ustaz. Selama nazar, selama i'tikaf yang disebut hari atau malam tuh nggak boleh keluar. Boleh keluar. Asal ada hajatnya. Misalnya dia tengah malam, jam nazarnya malam, sebelum maghrib dia udah masuk. Kemudian jam 10 dia mau buang air misalnya. Masjidnya tidak menyediakan WC, katakanlah demikian. Karena zaman dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kan nabawinya nggak ada WC, jadi keluar. Kalau dia keluar untuk hajat yang memang masjid tidak menyediakan, boleh nggak apa-apa. Keluarnya itu tetap dihitung i'tikaf. Makanya kalimat Allah dalam Al-Quran itu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bergaul dengan istri kalian sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Kebayang nggak orang lagi i'tikaf bagaimana mau nyampurnya sama bini? Kan enggak.
Emang kagak kebayang, maksudnya tuh bukan di masjid gitu. Kagak ada yang nyampur di masjid. Ini pas lagi itikaf, dia punya hajat yang masjid kagak nyediain. Boleh itu orang keluar secukup hajat dia. Makan, minum, buang air. Hatta Jumatan kalau dia itikaf di masjid yang bukan kagak ada Jumatan, dia mesti keluar. Itu di jalan tuh dia dihitung itikaf. Jadi dia malam masjidnya nggak nyediain WC, dia pulang. Sekedar untuk buang hajat. Habis buang hajat dia lihat istrinya. Istrinya ditinggal itikaf 2 malam kok makin cakep gitu. Gitu. Digodain, mama cakep banget mah gitu. Akhirnya nyampur. Batal tuh itikaf. Maka yang nazar 1 malamnya batal. Jadi mesti dikodok malam kemudian. Begitu. Itu kalau keluar boleh untuk hajat. Yang mana masjid kagak nyediain. Tapi kan kalau ini masjid nyediain kan ya. Jadi kaf, lam, lubsun, kemudian mimnya masjid. Kalau i'tikaf bukan di masjid nggak sah. Jadi i'tikaf harus di masjid. Masjid itu gimana? Masjid itu 3. Gambaran ulama fikih masjid itu 3. Pertama, huyyi alisaratil khamsi. Itu ruangan, tanah, tempat emang disiapin buat sholat. Ada miknya, ada pengimbarannya, ada sejadahnya. Emang disiapin buat sholat 5 waktu. Wa ufriza tariquhu, jalannya dibuka buat umum. Kalau tempatnya disediain tapi jalan aksesnya digembok, nggak boleh orang masuk, bukan masjid namanya. Yaitu tempat sholat khusus tertentu kan gitu. Jadi pertama disiapin untuk sholat, dibuka jalannya. Yang ketiga wukifalahu, diwakafin untuk jadi masjid. Ini 3 nih gambarannya. Maka kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi bukan masjid. Kita punya ruangan khusus di rumah kita tempat sholat, bukan masjid namanya. Jadi orang nggak bisa etikaf di situ. Ini masjid yang 3 gambarannya tadi. Hatta wa'in pun kalau kita nyebutnya musola, begitu. Kita nyebutnya musola, cuman 3 itu terpenuhi. Emang disiapin buat sholat, emang jalannya dibuka buat umum, kemudian diwakafin, ada wakifnya, bahkan sertifikat wakafnya ada, masjid namanya. Karena kan yang namanya masjid itu tidak mesti ada Jumatan. Yang penting 3 itu. Maka walaupun kita nyebut namanya musola, ruangannya mungkin kecil 4 kali 3 meter doang. Kipas anginnya nyala tapi bunyi. Krek, krek, krek kan gak ada tuh. Karpetnya ada karpetnya. Cuman tinggal karpet bener, bulunya udah gak ada tuh. Ada kan tuh masalah gitu tuh. Ini tanahnya mulia ini karena diwakafin. Hilang itu intervensi manusia. Karena diwakafkan. Ini mulia. Tahiyatul masjid sah, etikaf sah, junub kagak boleh masuk gitu. Maka kalau 3 ini tidak terpenuhi, jangan etikaf di situ. Kalau udah kelanjur Ustaz etikaf, ya udah jatuhnya mah jadi qiyamul lail biasa gitu. Kemudian yang ke kaf, mu'takif, lam, lubsun, mim, masjid, nun, niat. Ini penting nih. Karena diem di masjid itu pekerjaan banyak orang. Mirip sama kebiasaan. Ini kebiasaan sama ibadah sama. Sama-sama diem di masjid. Mana yang bikin ini dapat pahala, yang ini gak dapat pahala, niatnya. Maka orang tibang diem doang di masjid gak disebut etikaf. Maka dia harus niat. Kapan niatnya? Ketika dia masuk masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal, atau pakai bahasa Indonesia. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya di sini lillahi taala. Begitu. Karena ini untuk membedakan antara kebiasaan sama ibadah yang punya teknis mirip. Karena nongkrong di masjid lama-lama tuh dikerjain banyak orang. Apalagi kalau Ramadan siang-siang masjid pinggir jalan kayak gini kan banyak orang di masjid. Macam-macam kan tujuannya. Ada yang nyari orderan, ada yang ngaso, nyari angin. Ada yang ke masjid tuh nyari colokan, ngecas HP, banyak. Maka itu masuk dia ke masjid tuh apa itu motivasinya? Datang temennya lagi datang, 3 orang nongkrong di tempat yang sama, nyender di tiang yang sama, dapat angin dari kipas angin yang sama, tapi pahalanya beda. Karena mungkin salah satu di antara mereka niatnya etika. Jadi itu rukun etika, kaf, lam, mim, nun. Kafnya mu'takif, lamnya lubsun, diam, mimnya masjid, nunnya niat. Jadi 4 ini harus ada pada diri seseorang yang sedang etika. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Ahmad Zarkasi dan jamaah.
Kami sampaikan kembali bahwa insya Allah besok malam akan dimulai iktikaf di Masjid Darut Jakarta. Tidak perlu mendaftar, silakan datang langsung dan mengisi daftar hadir guna persiapan makan sahurnya. Terima kasih.